Politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago malah heran kenapa media asing mengatakan kalau Pak Jokowi adalah orang terkorup di dunia. Karena tidak ada keterangan. Ya, Pak Jokowi tidak menjual Indosat, tidak terkait BLBI. Namun demikian kenapa? Dan inilah Irma Chaniago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, kembali lagi bertemu dengan saya di Irma Suryani Bicara. Kali ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua, hati-hati terhadap provokasi dari media OOCR yang menyatakan bahwa presiden kita, Pak Jokowi, adalah presiden terkorup. Saya bingung, apa dasarnya mereka menyatakan itu? Karena tidak dijelaskan. Jokowi tidak menjual Indosat, tidak terlibat BLBI, tidak terlibat Senturi, bahkan bisa mengembalikan aset Freeport dari 20% menjadi 51%. Terus apa yang dijadikan dasar untuk bisa menyatakan bahwa Jokowi adalah presiden terkorup? Saya curiga ini adalah agen asing yang berusaha memecah belah bangsa ini. Kenapa? Karena selama ini Presiden Jokowi tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk merampok bangsa ini. Tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk menjadi polisi di Indonesia. Nah, itu yang menyebabkan mereka selalu tidak suka kepada Pak Jokowi. Pemirsa, seluruh bangsa Indonesia, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, jangan pernah terprovokasi, jangan pernah mau dipecah belah oleh agen-agen asing. Apapun yang dinyatakan oleh mereka, ya, menurut saya itu adalah satu sentimen. Kenapa? Karena selama ini Jokowi nggak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk bisa merampas atau merampok negeri ini. Indonesia lebih menyukai bekerja sama dengan Tiongkok. Kenapa? Karena mereka lebih mau, lebih ingin, lebih bisa memberikan technical know-how atau technical assistant, ya, ahli teknologi. Nah, itu yang kemudian membuat Amerika kalang kabut, ya, tidak ada lagi tempat mereka untuk bisa, ya, menikmati, ya, aset bangsa ini untuk memperkaya mereka. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada publik Indonesia, kepada masyarakat Indonesia. Sekali lagi, tidak ada dasar, ya, bagi bangsa ini untuk mempercayai media sekelas OOCR itu. Maka kemudian jika ada yang terus-terusan ikut memprovokasi, maka saya ingin sampaikan kepada mereka, hati-hati, jangan pernah mau dipecah belah oleh agen asing. Salam keindonesiaan. Jika ada yang memang harus dikritisi, kita akan kritisi. Jika ada yang harus memang kita kawal, ya harus kita kawal, ya, agar pemerintahan ini berjalan, ya, tidak otoriter, tidak menjadi pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat. Yuk sama-sama kita kawal. Jangan belum apa-apa sudah kita tuduh, ya. Kita beri kesempatan untuk pemerintah kita bekerja, dan kelak kita akan lihat hasilnya. Jika tidak berkualitas, jika tidak berkompeten, maka jangan pilih kembali. Salam keindonesiaan. Ibu Irma Suryani tidak hanya kali ini saja yang membela Pak Jokowi dan mengatakan tidak adil, kepada PDIP juga berani mengkritik habis-habisan, dan inilah contoh. Koruptor masuk semua. Semua kenapa? Semua karena mengejar elektoral 4%. Siapapun yang bisa bawa kursi silahkan masuk. Asal bisa bawa kursi, itu yang merusak Pak JK. Jadi jangan juga PDIP mau ngomong bahwa yang salah itu semua Jokowi. Enggak, kita semua salah. Saya sebagai orang partai politik, saya sebagai salah satu pimpinan di Nasdem, saya bilang partai politik yang paling salah. Yang mengendorse si Samsul siapa? Partai politik. Lah, yang ngendorse Samsul itu kan partai politik. Bapaknya senang-senang aja di endorse. Terus Pak PDIP misalnya bilang Jokowi pengkhianat, mengkhianati PDIP. Masalah pajak itu tentu saja untuk satu pemerintahan yang baru tidak populer.
tadi juga Prof. Henry bilang, kalau mau populer ditunda. Dulu pada waktu Megawati pertama kali jadi presiden, saya itu waktu itu di Metro, saya wawancara Yusuf Kala, Kwi Kian Gi, Laksamana Soekardi pada waktu itu soal kenaikan biaya untuk BBM, listrik, telepon secara bersamaan. Banyak kemudian orang yang protes lalu ditunda. Ya kan? Apakah itu salah Megawati? Itu pada waktu itu kan baru menjabat juga. Sekarang di pemerintahan yang baru ini dianggap tidak populer karena ada kenaikan pajak 12%. Ya kan? Pajak 12% itu kan bukan hasil dari pemerintahan yang ini. Itu sudah dibahas sejak bertahun-tahun yang lampau. Dengan kenaikan pajak itu pun disesuaikan. Tidak semuanya kena. Oke, saya jawab boleh? Lalu Ya. saya bicara itu dari satu sisi ekonomi. Lalu tadi teknologi Nah, kan pajak dulu. ini kan ngomong dari 2024 ke Ya, nanti 2025. teknologi saya berikan kesempatan, tapi kita selesai satu-satu dulu. Silakan Bang Adian. Ini teman dari Gerindra, betul? Oke, lu catat ya bahwa ini tidak keluar dari mulut gua. Karena tidak gua yang mengawali. Begini, kita tahu kesulitan keuangan bangsa kita. Dan memang salah satu solusi yang paling mungkin adalah menaikkan PPN itu. Tapi jangan bicara sejarahnya. Saya merasa bahwa jalan satu-satunya bukan hanya dengan pajak. Kalau koruptor-koruptor itu dirampas asetnya, mungkin bisa lebih banyak dari pajak. Satu-satunya Ibu, dari pajak yang didapat. Saya katakan salah satunya adalah pajak. Tapi saya tidak mau berbicara tentang sejarah dari undang-undang itu. Kenapa? Saya mau berbicara bagaimana mengantisipasi dampaknya. Tapi kamu memulai. Kalau kamu memulai, ayo kita bicarakan. Tapi kamu harus tahu bahwa kemudian yang membukanya bukan saya. Begini, ini bukan soal yang buka, soal yang tutup. Enggak. Kalau penjelasan Salah satu yang dalam pasal berikutnya di undang-undang yang sama, pemerintah diberikan kewenangan untuk menurunkan pajak sampai 5%, bahkan menaikkan sampai 15%. Itu tergantung mereka mau atau tidak, dan bisa dibahas dalam era APBN. Jangan. Makanya saya maunya kita bicara, oke, ini ekonomi berat. Oke, makan gratis, butuh anggaran, IKN butuh anggaran, semua butuh anggaran. Kita tidak mau ada yang tidak berjalan. Salah satu solusinya pajak. Oke, akan ada dampak, ada. Yuk kita bicara menangani dampaknya, yuk. Jangan bicara sebab naiknya. Dengar dulu. Bukan itu yang mau saya bahas. Saya bilang bahwa saya ketika kamu bicara siapa partainya. Ya ampun. Jadi gini. Jangan Ibu. Gini. Karena ada tadi kan Bung Adian di parlemen tadi sana Anda dan bilang Anda ini adalah aktivis 98 yang menjadi politisi pada waktu tahun 98 ya. Salah satu daripada TAP MPR yang pertama itu adalah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sampai hari ini. Itu out of context. Tolong dong. Oke, jawabannya kenapa tadi Bung Adian? What is in the context adalah Anda mengatakan ada surat presiden. Kalau surat presiden, ada surat presiden yang juga meminta agar undang-undang untuk perampasan aset koruptor itu disahkan. Dibahas pun tidak. 11 tahun mangkrak. Jadi jangan menyalahkan pemerintah. Itu yang menurut saya. Karena gini. Ibu, itu lain soal. Karena gini, kalau kita bicara soal teknologi, kenapa tidak merata? Karena BTS-nya korupsi. Karena hukuman itu tidak tegak antara undang-undang terkait PPN 12% dan undang-undang perampasan aset koruptor. Dua konteks undang-undang yang tidak sama dengan proses yang tidak sama dalam momentum yang juga tidak sama. Lalu kamu menganggap itu contoh apple to apple. Bukan apple to apple, tapi itu bisa menjadi gimana ceritanya APBN kita supaya tidak bocor, hutang kita supaya tidak bertambah. Kalau ada yang bisa korupsi sampai 300 triliun, kita dari pajak aja mau saling menyalahkan. Mau saling menyalahkan. Oke. Saya tidak. Vonis tentang si Muiz itu di pemerintahan siapa? Lalu kamu mau bilang menyelamatkan aset negara? Di pemerintahan siapa? Saya bilang di pemerintahan siapa? Dari pemerintahan Megawati sampai sekarang juga memang masih. Vonis 300 triliun 6,5 tahun itu di pemerintahan siapa?